Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7091. Perwakilan York. Tolong. Harvey York sangat malu pada saat ini. Dia terbatuk, mengubah topik secara langsung, dan berkata dengan serius, "Tuan Kota, meskipun saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan dalam 10 tahun terakhir, tapi kamu bisa kembali pada saat kritis, yang menunjukkan bahwa kamu benar telah memperhatikan situasi Jie Cheng dalam 10 tahun terakhir, kan? Perkembangan yang terjadi di Jie Cheng selama bertahun-tahun. Apakah itu memang keinginanmu secara sengaja? Apakah itu benar?" Mendengar kata-kata Harvey York, Dao Wujue dan Dao Baifeng lupa tentang menantu tertinggi. Jejak kejutan melintas di mata Dao Wujue. Bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Ini sangat sederhana. Dapat dilihat dari fakta bahwa Chen Tiangang dapat mengambil posisi itu. Anda dapat melihatnya dengan baik. Pada kenyataannya, seharusnya ada banyak suara di dalam kota perbatasan. Suara-suara ini, bahkan untukmu penguasa kota, hanya menghormatimu dengan dangkal. Jadi itulah sebabnya setelah kamu menghilang, orang-orang ini akan mencoba yang terbaik untuk mendukung Chen Tiangang, untuk mendukung boneka yang dapat dikendalikan sesegera mungkin. Chen Tiangang yang malang tidak mengetahui hal ini, dan dia dengan bangga merasa bahwa dia sangat kuat. Faktanya, tanpa orang-orang ini untuk membantunya membuka jalan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dao Wujue mengangguk dan berkata, "Bagaimana Anda bisa menyimpulkan seperti itu?" Harvey York menunjuk Baifeng. Dia seharusnya menjadi kandidat terbaik untuk boneka itu. Tetapi orang-orang itu tidak memilih seperti itu. Tujuannya adalah untuk benar-benar memutuskan hubungan antara generasi pemilik kota berikutnya dan Anda. Jadi, bahkan ketika kamu sudah di sini, orang-orang itu masih berbagi tempat tidur yang sama denganmu dan Jie Cheng. Chen Tiangang adalah pion lawan. Tetapi itu bukan kail pancing Anda, Tuan Kota. Pada akhirnya, bagaimana cara memainkan papan catur ini? Aku pikir itu tergantung pada apa yang kamu inginkan dalam permainan ini. Mendengar pembicaraan elontari Harvey York, Dao Wujue menunjukkan ekspresi yang berarti. Kemudian dia menaruh secangkir teh di depan Dao Baifeng dan berkata, "Gadis yang baik, minum teh. Aku yakin menantu laki-laki ini. Bagaimana kamu mengejarnya?" "Aku sepenuhnya mendukungnya." Dikatakan bahwa wanita mengejar pria dengan lapisan kain kasa. Saya tidak percaya itu. Makanan ini dapat dianggap sebagai pertukaran formal antara Harvey York dan Dao Wujue. Dan juga ujian satu sama lain. Meskipun banyak hal tidak dikatakan pada akhirnya, masalahnya adalah bahwa konsensus awal telah tercapai. Adapun menantu tertinggi, setelah Harvey York sengaja menghindar, kedua belah pihak tidak melanjutkan. Harvey York menikmati teh dan menikmatinya, dan memiliki nafsu makan yang besar. Setelah makan, Harvey York meminjam mobil dari Dao Baifeng, dan kemudian dia siap untuk pergi ke aula seni bela diri di Longmen. Lagi pula, saya sudah beberapa hari tidak ke sana, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di sana sekarang. Tepat ketika Harvey York tiba di jalan tempat aula seni bela diri berada dan mulai mencari tempat parkir, ponselnya tiba-tiba bergetar hebat. Ini adalah ponsel pribadinya, dan hanya sedikit orang yang tahu nomornya. Harvey York ragu-ragu untuk beberapa saat.
tetapi masih menjawab telepon. Segera, seorang wanita yang sedikit sedih meminta bantuan dari sisi berlawanan dari telepon perwakilan York. Tolong, tolong, tolong bantu kami. Sekarang hanya kamu. Harvey York sedikit tertegun dan berkata dengan cepat, "Siapa kamu? Kenapa kamu punya nomor teleponku?" Wanita itu berkata dengan cepat, "Perwakilan York, saya istri Lin Kiji. Dia ditangkap. Sekarang hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Tolong, tolong." Harvey York ingat siapa Lin Kiji. Pada saat ini, dia berkata dengan cepat, "Apa yang terjadi? Katakan perlahan dan jelaskan." Bab 7092. Bantu aku. Aku tidak bisa menjelaskan satu atau dua kata. Aku di tempat parkir Jiecheng, Central Street sekarang. Perwakilan York. Tolong, bantu aku. Nyonya Lin membuka mulutnya dengan tergesa-gesa saat ini. Dengan ketakutan tak terbatas dalam suaranya. Meskipun Harvey York tidak tahu persis apa yang telah terjadi, dia tahu bahwa jika dia tidak harus melakukannya, dia tidak akan meminta bantuan orang asing. Pada saat itu, dia membuka peta navigasi dan berkata, "Tunggu aku. Aku akan sampai di sana paling lama 3 menit." Segera, mobil Harvey York memasuki ke tempat parkir dan sampai di sudut yang relatif tersembunyi. Saat turun dari mobil, omong-omong, Harvey York memakai masker. Ketika dia membuka pintu, Harvey York segera melihat beberapa orang berbaju hitam mengelilingi seorang wanita dengan congsam di sudut. Mereka semua memegang cerutu ramping di tangan mereka, terus-menerus menelan asap cerutu. Dan kadang-kadang mereka membuat tawa yang tidak normal. Tidak jauh, ada beberapa satpam yang bertanggung jawab atas keselamatan tempat parkir. Tetapi satpam ini bersembunyi di sudut dan gemetar saat ini. Dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke sana. Dari sudut pandang ini, identitas orang-orang berbaju hitam ini jelas tidak kecil. Dan di belakang pria berbaju hitam itu, ada meja kopi. Seorang wanita berbaju putih sedang duduk di sana sambil minum teh. Pergerakan dia santai, seolah-olah ini bukan tempat parkir, tetapi klub pribadi. Ketika dia melihat Harvey York muncul, dia terlihat acuh tak acuh dengan sedikit penghinaan. Dan pada saat yang sama, dia membuat isyarat untuk keluar. Jelas, dia tidak peduli bahwa seseorang melihat adegan ini sama sekali. Tetapi dia tidak ingin ada yang mengganggu mereka. Harvey York menyipitkan matanya sedikit dan menemukan Nyonya Lin melalui celah-celah di kerumunan. Pada saat ini, dia dijambak rambutnya dan dibanting ke kap mobil. Wajahnya bengkak, rambutnya berantakan, dan congsamnya terkoyak. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Dan tidak jauh di belakangnya, seorang pria botak mencekik leher Nyonya Lin dan mengangkat seluruh tubuhnya. Dengan ekspresi mesum dan cabul di wajahnya. "Tes-tes, Nyonya Lin. Mengapa kamu berteriak begitu baik? Aku tidak bisa membantu tetapi ingin menyiksamu dengan baik. Tapi aku takut aku akan bersemangat dan menyiksamu sampai mati. Apa yang harus saya lakukan saat itu? Katakan padaku." Jika Lin Kiji yang tidak berguna melihat wanitanya nanti, dan membuatnya seperti ini oleh kita, apakah dia akan berlutut di depan kita dan memohon agar kita membiarkanmu pergi dan kemudian menyerahkan apa yang kita inginkan? Atau akankah dia akan membiarkanmu menjadi lumpur di tanah? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, pria botak itu menamparkan wajah Bulin lagi. Dengan backhandnya, Nyonya Lin memuntahkan seteguk darah dengan suara wow. Dan ada gigi di dalam darah. Tapi dia menahan diri dan tidak menangis. Tapi meskipun begitu, dia masih menangis di sudut matanya. Dan seluruh tubuhnya gemetar. Melihat adegan ini,
Orang-orang berbaju hitam ini tertawa lebih bahagia. Semuanya mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang. Harvey York melangkah maju pada saat ini dan berkata dengan dingin, "Lepaskan." Orang-orang mendengar suara Harvey York. Bulin tanpa sadar melihat ke atas. Dan ada sentuhan harapan di matanya yang marah. Jelas, dia tahu betul bahwa tidak banyak orang yang bisa menyelamatkannya. Tetapi Harvey York jelas salah satunya. Mendengar teguran itu, mereka melihat bahwa seseorang akan merusak perbuatan baiknya. Pada saat ini, beberapa orang berbaju hitam berbalik pada saat yang sama dan menatap Harvey York dengan mata mereka. Bab 7093. Ini dia, wanita yang sedang minum teh mengerutkan kening saat ini. Dia jelas sangat tidak senang dengan penampilan Harvey York yang tiba-tiba dan usil atas urusan mereka seperti itu. Nak, tidakkah kamu tahu bahwa jangan memetik bunga liar di pinggir jalan? Dan jangan khawatir tentang bisnis di pinggir jalan. Pria botak itu melirik Harvey York dengan penghinaan di wajahnya. Berkali-kali, orang-orang yang suka ikut campur terlalu banyak akan mati dengan menyedihkan. Saat berbicara, pria botak itu melambaikan tangannya dan berinisiatif untuk bergegas maju bersama dua orang. Jelas, dia ingin memberi pelajaran kepada Harvey York. Namun, begitu mereka mendekat, Harvey York sudah mengambil langkah. Itu hanya langkah sederhana. Wanita yang awalnya minum teh itu menegang, lalu berteriak, "Bian, hati-hati." Kepala botak itu juga ketakutan dan berkeringat dingin saat ini. Karena kecepatan Harvey York terlalu cepat, lebih cepat dari yang dia bayangkan. Tetapi sebelum dia sempat mundur, Harvey York telah datang kepadanya. Dan backhand-nya menamparnya. Dengan suara yang tajam. Tamparan Harvey York telah menamparkan wajahnya. Kepala pria botak itu langsung menyentuh tanah. Dan kepalanya berdarah dalam. Sekejap, Harvey York mengabaikan ini dan menginjak langsung ke kepala pria botak itu. Dengan kaki santai, menghancurkan seluruh tubuhnya di telapak kakinya. Adegan ini langsung membuat seluruh penonton diam. Dan semua orang sangat merasakan kekuatan Harvey York. "Lepaskan. Cepat lepaskan. Bajingan. Kamu sedang mencari kematian." Orang-orang berbaju hitam yang tersisa sedikit tertegun. Dan kemudian mereka semua bereaksi satu persatu. Mengeluarkan senjata dingin yang mereka bawa dan bergegas melawan Harvey York sampai mati. Dan wanita yang minum teh juga berdiri. Dia mengeluarkan senjata api dari bawah meja kopi. Setelah langsung membuka pengaman, dia berjalan ke depan dengan wajah dingin. Kepala botak yang diinjak di bawah telapak kaki menatap Harvey York dengan keras dengan matanya. "Kamu bajingan. Beraninya kamu menyentuhku. Apakah kamu tahu siapa aku?" Sebidang tanah di Jiecheng ini bisa bergetar 3 kali bahkan jika aku menginjak kakiku. Apa kamu lakukan sesuatu padaku? Apakah kamu ingin seluruh keluargamu mati? Berpikir bahwa dia memiliki pendukung besar. Pria botak saat ini bahkan lebih menakjubkan. "Aku akan memberimu 3 detik untuk melepaskanku. Lalu berlutut di depanku dan bersujud. Juga, kamu harus mematahkan tangan yang baru saja menamparku dan kaki yang menginjak kepalaku. Kalau tidak, aku ingin kamu tidak hidup dan tidak mati." Dan wanita yang memegang senjata api itu juga mengguncang senjata api di tangannya saat ini. Dengan ekspresi ketidakpedulian di wajah cantiknya. "Anak muda, aku berhutang padamu karena tidak tahu apa yang baik atau buruk. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik." Ketika dia berbicara, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya untuk melihat Harvey York. Harvey York mengangguk dan berkata, "Oke, jika kamu ingin aku melepaskannya,
Aku akan melepaskannya. Jika kamu ingin aku mematahkan satu tangan dan satu kaki, aku akan mematahkan satu tangan dan satu kaki. Saat berbicara, Harvey York dengan lembut menginjak untuk mematahkan tangan dan kaki pria botak itu secara langsung, lalu menendangnya keluar. Bam! Pria botak itu terbang keluar dan jatuh tepat di depan wanita yang memegang senjata api. Rasa sakit yang parah membuatnya seluruh tubuhnya berkedut, seperti udang melengkung. Sangat menyakitkan. Jelas, dia tidak tahu mengapa ancamannya tidak hanya tidak berarti, tetapi juga Harvey York, seorang bajingan, berani mengambil tindakan langsung terhadapnya. Melihat adegan ini, Bulin mencibir dengan pahit. Inilah yang dia inginkan. Bab 7094. Istana Hiburan Platinum Han. Bajingan. Pada saat ini, pria berbaju hitam yang tersisa saling memandang. Dan kemudian, mereka semua bergegas maju dengan belati. Meskipun Harvey York terlihat sangat pandai bertarung, orang-orang ini yakin bahwa sulit untuk memukul 4 tangan dengan 2 tinju. Dan orang-orang hebat, sekalipun tidak mampu melawan banyak orang, mereka akan mengandalkan keuntungan tenaga kerja untuk langsung membunuh Harvey York. Papa, Harvey York tidak terbiasa dengan orang-orang ini, tetapi menamparkan mereka. Dengan forehandnya, dia hampir menamparkan mereka satu persatu dalam sekejap, dan langsung menjatuhkan orang-orang ini ke tanah. Itu hanya tamparan sederhana yang tidak hanya membengkak wajah orang-orang ini, tetapi juga merusak kepercayaan diri mereka. Mereka tidak tahu mengapa Harvey York jelas terlihat sangat kurus dan lemah. Bagaimana bisa tangannya begitu kuat? Mereka bahkan tidak bisa menghindari tamparan Harvey York, apalagi melawan. Wanita yang memegang senjata api tiba-tiba mengarahkan senjata api ke Harvey York dan berkata dengan suara dingin, "Bajingan, kamu tidak memiliki penglihatan. Kamu tidak tahu siapa yang kamu singgung sama sekali. Apa yang salah dengan apa yang aku lakukan?" Bang! Sebelum kata-kata itu jatuh, Harvey York telah muncul di depannya. Dan tamparan backhandnya langsung ditampar olehnya. Wanita itu berteriak dan terbang keluar dan menabrak pintu sebuah SUV di belakang. Dia berjuang untuk bangkit dan mencoba menarik pelatuknya. Harvey York maju dengan tamparan lagi. Wanita itu terkejut seluruhnya. Dan senjata api di tangannya langsung dilepas. Tapi meskipun begitu, hatinya masih penuh dengan keengganan. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya, menatap Harvey York, dan terus mengancam. "Saya Gao Xiaolan dari Istana Hiburan Platinum Han. Ketika kamu memiliki kemampuan untuk menyentuhku lagi." Harvey York menamparkan lagi dengan acuh tak acuh, dan langsung menamparkan wajah Gao Xiaolan hampir terbang. "Aku menyentuhmu lagi. Ada apa? Apakah Istana Hiburan Baijin Han luar biasa?" Gao Xiaolan berkata menggigil. "Tapi, bos kami." Aku tidak peduli siapa bosmu." Harvey York menamparkan lagi. Dan kali ini dia langsung mengejutkan Gao Xiaolan. Setelah melakukan ini, dia memanggil Chen Disa. Dibandingkan dengan Dao Baifeng dan Tuan Ma Yuan, Chen Disa bukan hanya ular darat kota batas, tetapi juga telah berkeliaran di lingkaran inti selama bertahun-tahun. Ini adalah cara tercepat dan paling nyaman baginya untuk menangani beberapa masalah dan menanyakan tentang beberapa informasi terkait Jie Cheng. Nyaman. Setelah melakukan panggilan telepon, Harvey York membawa Nyonya Lin ke aula seni bela diri Longmen, menempatkannya di halaman samping, dan menemukan obat putih yang untuk mengolesi Nyonya Lin. Namun, suasana hati Bulin sangat tidak stabil. Melihat mata Harvey York, terkadang penuh rasa syukur, dan terkadang penuh ketakutan. Harvey York tahu bahwa dia seharusnya terlalu terstimulasi dalam waktu singkat.
Jadi dia tidak bertanya apa-apa, tetapi menunggu Chen Disa mengetahui informasi itu dengan jelas sebelum membicarakan hal-hal lain. Sekitar 1 jam kemudian, Chen Disa mengendarai Mercedes-Benz G dan datang ke gerbang Museum Seni Bela Diri Longmen dengan sedikit terburu-buru. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyesap air, tetapi dia dengan cepat bergegas di depan Harvey York, dan dia berbisik, "Perwakilan York, mengapa kamu bisa tiba-tiba bisa bermasalah dengan istana hiburan Platinum Han? Itu adalah wilayah keluarga Wang. Bos istana hiburan Platinum Han adalah Chen Yulan. Dia adalah ibu Wang Xikong. Karena masalah Wang Xikong, dia siap untuk membalas dendam padamu. Dan sekarang kamu masih ikut campur dengan urusannya." Bab 7095. Ratu Lebah. Chen Yulan. Harvey York tersenyum. Apakah istimewa mendengar bahwa nama ini hanyalah nama seorang ibu rumah tangga biasa? Setelah sudut mata Chen Disa sedikit berkedut, dia berbisik, "Chen Yulan adalah kerabat jauh dari Chen Jiagou kami. Ketika dia masih muda, dia disebut Ratu Lebah. Dikatakan bahwa pada saat itu, ketika dia bertemu lawannya, dia menjadikan pihak lain sebagai pelayannya. Jika Anda ingin mengatakan bahwa ada jalan untuk pergi ke dunia di kota perbatasan, kalau begitu Chen Yulan adalah ratu dunia surgawi ini. Sekarang, aku sudah membersihkan tempat parkir istana hiburan Platinum Han. Seharusnya tidak tahu apa yang terjadi untuk saat ini. Namun, Chen Yulan memiliki terlalu banyak mata di Jiecheng. Kurasa tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukanmu." Setelah mengatakan ini, Chen Disa ragu sejenak dan terus berkata, "Perwakilan York, meskipun kamu sangat kuat, tapi Chen Yulan benar-benar sangat mesum. Aku selalu berpikir kalian berdua akan berhadapan. Entah kamu bisa menemukan cara untuk berdamai dengannya, atau kamu hanya bisa bersembunyi. Jika itu benar-benar benar, itu pasti akhir yang tak ada habisnya." Jelas, setelah mengalami begitu banyak hal, Chen Disa memiliki beberapa emosi yang rumit terhadap Harvey York. Di satu sisi, dia tidak ingin terdaftar sebagai teman atau aliansi Harvey York. Tapi di sisi lain, dia tidak ingin Harvey York tenggelam di jurang kota perbatasan. Jadi ketika itu mungkin, dia merasa bahwa dia masih ingin membantu Harvey York. Harvey York tidak memiliki banyak ekspresi saat ini, tetapi mengangkat bahunya dengan samar. "Itu tidak berguna. Sejak aku telah memenangkan hak untuk menguasai 3 aula surga, bumi dan manusia. Jadi apakah aku mau atau tidak, aku harus menghadapi ini. Bahkan jika aku tidak membuat jijik Wang Xikong sebelumnya, Chen Yulan tidak akan membiarkanku pergi. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan rekonsiliasi sama sekali. Kecuali saya mengakui kepengecutan saya dengan rapi. Selain itu, Lin Qiji dan istrinya juga telah membantu saya dari perspektif tertentu. Aku punya banyak kekurangan sebagai pribadi. Tapi aku pasti akan melakukan satu hal. Itulah rahmat air yang menetes. Dan mata air akan membalasnya. Saat itu, belum lagi itu hanya bawahan Chen Yulan. Bahkan jika dia ada di sana, pilihanku tidak akan berubah. Aku akan mengambil tindakan." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Harvey York sangat acuh tak acuh. Sudut mata Chen Disa berkedut sejenak dan menghela nafas santai. Dia awalnya merasa bahwa dia bisa membujuk Harvey York dengan mengatakan beberapa kata. Tapi ketika dia teringat hal-hal sebelumnya, dia mengerti. Orang seperti Harvey York tidak akan mengubah niat awalnya karena persuasi orang lain. Persuasi tidak ada artinya. Seorang master muda seperti Chen Tiangang, Harvey York bisa membutnya. Membuka siaran langsung. Boleh dibilang dia menggosok wajah Chen Tiangang hampir
secara langsung ke tanah. Apa itu Chen Yulan belaka? Di sini di depan Harvey York. Apalagi sekarang setelah Raja Dao Wujue kembali. Harvey York memberi orang perasaan bahwa dia adalah calon menantunya. Sebelum partai pihak memiliki pertarungan total, siapa yang berani mengambil tindakan terhadap Harvey York secara terbuka? Chen Yulan boleh marah dan muntah darah lagi. Paling-paling, dia hanya berani merencanakan melawan Harvey York. Tapi dia sama sekali tidak berani menggunakan pisau dan pistol langsung ke Harvey York. Memikirkan hal ini, Chen Di menarik napas dalam-dalam. Dia juga tahu bahwa dia sebenarnya telah sangat terikat dengan Harvey York. Dia tidak begitu khawatir tentang Harvey York karena dia lebih khawatir tentang kepentingannya sendiri. Bab 7096. Manusia Surgawi. Yah, tidak ada lagi omong kosong. Harvey York mengubah topik. Mengapa orang-orang seperti Chen Yulan tertarik pada Lin Qiji? Meskipun dia dulunya adalah pahlawan seni bela diri. Tapi meskipun begitu, ada apa? 7 Master Jie Cheng. Apakah mereka masih menyukai seni bela diri klasik di tangannya? Chen Disa jelas terlihat sedikit ragu-ragu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengambil keputusan. Harvey York tidak memaksakan permintaan, tetapi berkata dengan ringan, "Jika kamu bisa mengatakannya, katakanlah. Jika kamu tidak bisa mengatakannya, jangan katakan itu. Aku tidak akan memaksamu pada hal-hal semacam ini." Chen Disa menghela nafas dan berkata, "Ini bukan pertanyaan apakah kamu bisa mengatakannya atau tidak. Tapi ada terlalu banyak yang terlibat dalam masalah ini. Dan airnya terlalu dalam. Aku takut aku tidak sengaja menyakitimu dan membuatmu tidak bisa memanjat." Harvey York berkata dengan ringan. "Jangan khawatir. Jangan bicara tentang kota batas. Bahkan di seluruh dunia, tidak ada air yang menurutku dalam." Chen Disa mengerutkan bibirnya dan akhirnya berbisik. "Ada sesuatu yang aku sampaikan sebelumnya. Hal-hal yang saya bicarakan sekarang semuanya tanpa bukti apapun. Aku khawatir kamu perlu menilai atas Tuan York atas penilaianmu sendiri apakah itu benar atau tidak." Harvey York mengangkat bahunya dan jarang menuangkan secangkir teh untuk Chen Disa secara langsung. Terlihat sangat tertarik. "Ayolah, bicarakan itu." Chen Disa menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu harusnya tahu. Sebelumnya Lin Qiji terkait Tanah Suci Surgawi Barat di Tianzhu. Selain itu, dia juga membuat seni bela diri klasik yang disebut naga dan gajah. Ruogong, bukan apa-apa pada dasarnya. Itu normal bagi seniman bela diri untuk mengembangkan sesuatu sendiri. Tapi hal yang paling merepotkan adalah aku mendengar bahwa artikel terakhir, naga dan gajah Ruogong disebut Tianren. Dikatakan bahwa di dalamnya ada rahasia besar yang dapat dengan benar memasuki ranah kesatuan surga dan manusia. Dan apa yang disebut bab Tianren ini awalnya tidak dibuat oleh Lin Qiji. Itu adalah apa yang dia sadari di hadapan patung Buddha dari leluhur Tianzhu." Berbicara tentang ini, nada suara Chen Ditsa sedikit sentimental bagi para master tingkat dewa perang. Kesatuan surga dan manusia adalah pengejaran hidup mereka. Tetapi tidak pernah ada cara sistematis untuk mengatakan bagaimana menggabungkan surga dan manusia dan bagaimana memulai di jalan ini. Dan Lin Qiji membuat apa yang disebut bab Tianren ini, yang secara alami menarik perhatian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada tahun-tahun itu, pada akhirnya dia berakhir dengan sangat menyedihkan. Dan itu juga memiliki hubungan yang erat dengan bab Tianren. Berbicara tentang ini, Chen Disa menyesap teh dengan tatapan pucat. Berbicara tentang ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa Lin Qiji sedang mencari kematian. Kemampuan dia sangat terbatas tetapi dia berani membuat hal seperti itu.
Ini mendorong diri sendiri sampai mati. Harvey York mengangguk dan mengerti kebenarannya. Artinya, semua orang tidak bersalah dan dia juga tidak bersalah. Tidak peduli apakah Lin Qiji benar-benar membuat apa yang disebut bab Tianren. Namun, ketika berita itu keluar terlepas dari apakah itu benar atau salah, para master tingkat God of War itu akan tertarik. Terutama para Master God of War yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun tetapi tidak dapat menemukan jalan persatuan surga dan manusia. Saya takut dia akan menganggap bab surgawi dan manusianya sebagai yang bukan. Melihat ekspresi Harvey York, Chen Dido mengangkat bahunya dan berkata, tentu saja, ini hanya rumor. Saya tidak punya bukti apakah itu benar atau tidak. Harvey York berkata dengan ringan. Sebenarnya, ada rumor seperti itu. Sebenarnya itu sudah cukup. Apakah itu benar atau tidak? Itu berarti Lin Qiji tidak bisa menunjukkan wajah aslinya dalam hidupnya. Bab 7097. Cobalah. Kalau saya tidak salah ingat, Chen Tiangang juga seorang master di level God of War. Kan? Apakah dia tidak tertarik dengan hal ini? Dia tidak akan terlibat dalam masalah ini. Harvey York tiba-tiba memikirkan pertanyaan lain dan bertanya. Chen Disa mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana mengatakannya? Selama Anda adalah praktisi seni bela diri, siapa yang tidak akan tertarik dengan hal-hal seperti Tianren? Bagaimanapun, jika kamu benar-benar memasuki dunia ini, kamu akan tak terkalahkan di dunia. Pada titik itu, plot kekuatan apapun tidak ada artinya. Bagaimanapun, dalam menghadapi kekuatan absolut, konspirasi apapun adalah harimau kertas. Pada titik ini, Chen Disa menghela nafas. Sayang sekali bahwa kultivasi seni bela diri bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Bab Tianren ini adalah hal yang luar biasa, tetapi juga merupakan momok terbesar, kecuali ada kekuatan yang benar-benar kuat sebagai pendukungnya. Jika tidak, jika Anda terinfeksi dengan benda ini, Anda akan menjadi sasaran serangan kelompok, tidak hanya di dalam kota perbatasan, tetapi juga di luar kota perbatasan. Akan ada banyak kekuatan dan orang kuat yang menunggu untuk menelanmu. Dan masalah seperti itu tidak bisa diselesaikan oleh Chen Tiangang. Bagi Chen Tiangang, yang paling penting adalah menjadi tuan muda kota perbatasan dan menjadi penguasa kota perbatasan di masa depan. Dia harus mencoba menghindari hal-hal lainnya. Tentu saja, yang lebih penting adalah bahwa masalah bab manusia surgawi sangat ajaib sehingga tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Jika kamu bertindak gegabah sebelum kamu yakin bahwa hal ini benar-benar berguna, itu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Sekarang Bai Jinhan telah menangkap Lin Qiji. Dia seharusnya hanya ingin meminta untuk sementara waktu, kan? Namun, saya percaya bahwa dalam hal sifat Chen Yulan, dia seharusnya tidak begitu tidak berotak sehingga dia ingin mengambil bab surgawi dan manusia untuk dirinya sendiri. Dia mungkin ingin menjual barang ini, atau menggunakannya untuk menghadapi seseorang. Harvey York berkata dengan penuh minat. Berbicara tentang itu, karena Lin Qiji ini bermarga Lin. Dia juga dari negara besar H. Bukankah dia seharusnya ada hubungannya dengan keluarga Sunan Lin dari 10 keluarga teratas? Kan? Chen Dida mengangguk dan berkata, dia dulunya adalah tuan muda dari keluarga Sunan Lin. Tetapi setelah kecelakaan yang terjadi sebelumnya, keluarga Sunan Lin telah mengeluarkannya dari silsilah. Sekarang, di permukaan, keluarga Sunan Lin tidak akan membela dan mendukung Lin Qiji. Bahkan jika Lin Qiji muncul kembali sekarang dan jatuh ke tangan Bai Jinhan, semuanya tidak ada artinya. Harvey York mengangguk dan berkata,
dapat dimengerti jika keluarga Sunan Lin tidak mengambil tindakan. Karena begitu mereka mengambil tindakan, itu setara dengan memberitahu dunia bahwa bab manusia surgawi Lin Qiji adalah nyata. Jika kamu tidak melakukan apapun, itu adalah perlindungan terbesar untuk Lin Qiji. Chen Disa melanjutkan. Perwakilan York, Anda dapat melihat bahwa bahkan keluarga Lin Qiji tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Lagi pula, Bai Jinhan lah yang mengambil tindakan di permukaan. Siapa yang tahu, ada berapa banyak kekuatan yang ada di belakangnya pada akhirnya. Aku tahu Lin Qiji membantumu. Tapi sekarang kamu melindungi istrinya, yang sudah dianggap baik hati dan benar dan membalas budi. Adapun dia, saya pikir Anda sebaiknya mengabaikannya. Jika tidak, begitu Anda terjebak, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Harvey York memegang tangannya di punggungnya dan berkata dengan ringan. Alasan mengapa orang menjadi manusia adalah karena mereka tahu kebaikan dan membalasnya. Jika aku mengabaikan Lin Qiji hari ini dan aku jatuh di masa depan, siapa yang akan memperhatikanku? Apakah itu berhasil atau tidak? Apakah kamu bisa menyelamatkan orang atau tidak? Kamu harus mencoba, kan? Bab 7098. Aturannya telah diubah. Boom. Saat matahari terbenam, Mercedes-Benz G perlahan berhenti di gerbang istana. Hiburan Platinum Han. Meskipun Chen Disa sangat menentang terhadap keinginan Harvey York untuk menyelamatkan Lin Qiji, dia akhirnya masih tidak tahan dengan kelembutan hati Harvey York dan harus membawa Harvey York untuk berbicara dengan Chen Yulan. Lagi pula, Chen Disa benar-benar memiliki perasaan terhadap Harvey York. Tidak peduli dari sudut mana. Setelah Harvey York datang ke kota batas, dapat dikatakan bahwa dia tak terkalahkan dan setiap orang adalah musuh. Dalam hal ini, Chen Disa masih berharap Harvey York bisa memiliki lebih sedikit musuh. Setidaknya sebelum kita mencapai akhir, mari kita mengobrol dengan baik. Tentu saja, meskipun Harvey York tidak memiliki harapan untuk menyelamatkan orang, atau harus dikatakan, pembicaraan damai. Tapi ketika dia melihat Chen Disa sangat memikirkan dirinya sendiri, dia masih memikirkannya. Dia dengan enggan pergi menemui Chen Yulan untuk melihat apakah Ratu Lebah legendaris itu bisa berbicara dengan tenang. Melihat Harvey York bersedia, hati Chen Disa yang menggantung juga lega. Dia juga secara khusus mengundang Zhang Ningxue untuk maju bersama, berharap untuk menekan masalah ini sesegera mungkin, agar tidak berakhir buruk. Segera, beberapa orang turun dari mobil dan bergerak maju dengan luar biasa. Sebelum memasuki Platinum Han Entertainment Palace, Anda dapat melihat bahwa semua orang di sini kaya dan berkuasa, dan tidak ada orang biasa. Seluruh udara dipenuhi dengan bau dan nafas kekayaan. Ketika orang biasa memasuki tempat seperti itu, saya takut kalaupun tidak alergi, mereka akan merasa tidak nyaman. Chen Disa jelas akrab dengan tempat ini. Setelah dia memarkir mobil, dia membawa Harvey York dan rombongannya ke pintu lorong VIP di satu sisi. Namun, pintu VIP yang biasanya langsung dibuka untuk Chen Disa terkunci saat ini. Pada saat yang sama, seorang wanita tinggi dan anggun dalam setelan jas tersenyum dan mengulurkan tangan untuk berhenti. Tuan-tuan, saya minta maaf. Ini adalah tempat pribadi. Tolong jangan masuk. Meskipun senyumnya terlihat sangat lembut dan cerah, ia penuh dengan ketidakpedulian dan sarkasme. Tempat pribadi. Tolong jangan masuk. Wajah Chen Disa menjadi gelap dalam sekejap. Dan ada semacam rasa malu dan kemarahan seolah ditampar di wajahnya. Dia melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Lihat baik-baik, biarpun saya belum datang 10 kali sebulan.
Tapi setidaknya saya datang 8 kali. Kapan aku tidak masuk melalui pintu VIP ini? Apakah kamu memperlakukan tamu-tamu yang terhormat seperti ini? Bagi Chen Disa, sangat disayangkan bisa dihentikan oleh penjaga gerbang di sini. Hari ini, dia ingin melompat dan menamparkan wanita itu. Tapi jejak terakhir ketenangan masih membuatnya menekan amarahnya. Atas kemarahan Chen Disa, wanita berseragam itu tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan Chen. Nyonya saya memberi perintah. Mulai dari hari ini, sistem keanggotaan Han Platinum kami telah direformasi. Orang-orang yang hanya memegang kartu keanggotaan yang dapat masuk. Orang-orang yang tidak memiliki kartu keanggotaan. Apakah mereka pernah ke sini sebelumnya atau tidak? Apakah mereka benar-benar asli atau tidak? Tidak ada yang bisa masuk. Juga, kartu keanggotaan hanya dapat membawa hingga 5 tamu ke Baijinhan. Kamu bahkan tidak bisa membawa 1 anjing lagi." Setelah mengatakan ini, wanita berseragam itu tersenyum. Tetapi dalam senyum manisnya, dia sedikit sarkastik. Chen Disa tersenyum ganas dan berkata, "Apakah kamu yakin ingin melakukan ini padaku? Apakah kamu yakin kamu bisa menghentikanku untuk memasukinya? Kamu tidak ingin mati." Bab 7099. Penargetan yang disengaja. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Siapa yang tidak mengenal Tuan Chen di kota perbatasan? Dan mana yang tidak tahu? Aku, Huang Cui-Cui, masih penggemar nomor 1 Tuan Chen. Tapi penggemar adalah penggemar. Dan aturannya masih harus diberitahukan. Jika orang-orang dalam masyarakat ini tidak bermain sesuai aturan, bukankah itu tidak baik secara keseluruhan? Bukan karena aku, Huang Cui-Cui, yang bermasalah denganmu, Tuan Chen, tapi karena tugasku. Tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang. Karena saya mendapatkan gaji ini, saya harus layak mendapatkan gaji ini, kan? Tolong saya minta Tuan Chen Sao untuk lebih toleran. Dan jangan mempermalukan kami yang bekerja. Jika Tuan Chen, kamu tidak masuk akal, maka kamu hanya bisa menyinggung." Berbicara tentang ini, Huang Cui-Cui dengan lembut bertepuk tangan. Dan dengan gerakannya, dia melihat sekelompok pria berjas hitam perlahan berjalan keluar di lorong VIP. Selain itu, beberapa suara juga muncul dari ketinggian yang memerintah dari kejauhan, memamerkan senjata api penembak jitu dari Handi Talqi untuk menunjukkan kekuatan. Hanya dapat dikatakan bahwa pihak Baijinhan benar-benar menunjukkan kata arogansi dan mendominasi sepenuhnya. Harvey York menyipitkan mata sedikit. Tapi dia dengan cepat menentukan. Baik orang-orang ini, maupun senjata api penembak jitu di kejauhan, tidak berpengaruh pada diri mereka sendiri. Tapi begitu dia memulai konfrontasi, dia paling hanya bisa melindungi Zhang Ningsui. Adapun Chen Disa, dia hanya bisa meminta berkah untuk dirinya sendiri. Berdasarkan hal ini, Harvey York merasa lebih baik mengambil perdamaian sebagai prioritas saat ini. Oleh karena itu, pada saat ini, Harvey York tidak berbicara, tetapi membiarkan Chen Disa bermain dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat ini, ekspresi Chen Disa menjadi dingin. Dan dia perlahan berkata, "Ini sengaja ditujukan padaku, atau apakah itu semua orang?" Mengingat bahwa tujuannya di sini adalah untuk perdamaian dan rekonsiliasi, Chen Disa masih menahan amarahnya. "Ini berlaku untuk semua orang. Ini tidak secara khusus ditujukan padamu. Nyonya saya yang mengatakan bahwa situasi di Boundary City baru-baru ini rumit. Dan semua kucing dan anjing berpura-pura menjadi orang-orang kelas atas. Dan kita yang di bawah tidak dapat membedakannya. Dan mudah untuk dibodohi. Oleh karena itu, hanya ini yang dapat dilakukan. Yang bertanggung jawab untuk
istana hiburan Platinum Han kita, dan juga bertanggung jawab atas semua orang yang datang ke sini. Berbicara tentang momen ini, Huang Cui-Cui sepertinya telah memikirkan sesuatu dan melanjutkan ngomong-ngomong. Karena Tuan Chen tidak memiliki kartu keanggotaan, maka Anda harus mengajukannya. Ada beberapa prasyarat. Pertama, Anda memerlukan sertifikat tidak bersalah yang disediakan oleh Departemen Keamanan Publik Kota Batas. Kedua, diperlukan bukti aset yang diberikan oleh Jie Cheng Financial Group. Ketiga, diharuskan mendapat tanda tangan formulir rekomendasi dari 3 orang yang telah menjadi anggota. Setelah hal-hal ini siap, ajukan aplikasi melalui Departemen Humas kami. Dewan Direksi kami akan menyetujuinya. Namun, banyak direktur kami di Platinum Han tidak berada di Boundary City. Jadi, Dewan Direksi hanya dapat bertemu beberapa kali dalam setahun. Saya hanya bisa meminta Tuan Chen untuk menunggu. Saya tidak bisa menjanjikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberi Anda kartu keanggotaan. Huang Cui-Cui mengatakannya dengan cermat. Tetapi setiap permintaan dan setiap kondisi adalah tamparan di wajah. Jika Chen bisa benar-benar menjalani proses ini untuk apa yang disebut kartu keanggotaan, dia tidak perlu bergaul lagi di kota perbatasan di masa depan. Harvey York tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Selama Anda tidak bodoh, Anda dapat melihat bahwa ini pasti sengaja ditargetkan. Tidak ada keraguan bahwa kejatuhan Wang Xikong dan kenaikan Chen Disa membuat Chen Yulan, sang ratu, marah. Jadi dia sengaja menargetkan Chen Disa. Bab 7100. Bisa masuk. Dengan setiap kata dari Huang Cui-Cui, wajah Chen Disa menjadi sedikit gelap. Pada akhirnya, Chen Disa, yang dengan paksa menekan amarahnya, sudah ingin langsung menginjak Huang Cui-Cui dengan telapak kakinya dan menginjak-injaknya dengan keras. Tepat ketika Chen Disa hendak melangkah maju dan langsung menamparkan Huang Cui-Cui, Zhang Ningsue menghentikan dorongan hatinya. Kemudian, Zhang Ningsue mengeluarkan kartu emas dari tas Hermes yang dibawanya, menyerahkannya, dan berkata, "Sepertinya saya memiliki kartu keanggotaan di sini, yang diberikan kepada saya oleh Nyonya pada awal berdirinya. Bai Jinhan, saya pikir mereka akan mengenalinya. Benda ini telah diterima sebelumnya." Tetapi Zhang Ningsue tidak pernah memperhatikannya. Tetapi dengan santai menaruh ke dalam tasnya. Dia tidak berpikir itu bisa berguna pada hari ini. Kartu ini adalah salah satu dari 50 kartu keanggotaan di awal pembukaan. Dan diklaim sebagai otoritas tertinggi. Kurasa kamu tidak akan menyangkalnya, kan? Zhang Ningsue tersenyum saat ini. Tetapi ada sedikit rasa dingin dalam katanya, "Jika Anda tidak mengenali kartu keanggotaan ini, dapatkah saya berpikir bahwa Bai Jinhan memiliki pendapat tentang keluarga Wudang Zhang kami? Aku akan melaporkan ini pada kakekku." Mendengar ini, Chen Disa menarik napas dalam-dalam. Meskipun Zhang Ningsue adalah seorang wanita, sebagai satu-satunya keturunan dari keluarga Wudang Zhang, haknya untuk berbicara jauh lebih kuat daripada Chen Disa. Dan Huang Cui-Cui sedikit tercengang ketika mendengar ini. Jelas dia tidak bisa membayangkan bahwa Zhang Ningsue benar-benar memiliki apa yang disebut kartu keanggotaan. Dia dengan enggan mengambil kartu keanggotaan, memeriksanya, dan men-scan-nya dengan mesin di meja layanan sebelum mengungkapkan senyum jelek. "Nona Zhang, yang terhormat, ini memang kartu keanggotaan tingkat tertinggi Anda. Kamu bisa membawa 4 orang masuk. Dan semua jenis konsumsi mendapat diskon." Huang Cui-Cui awalnya ingin menentukan bahwa Chen Disa tidak dapat memasukinya. Tetapi mengingat bahwa tidak ada aturan seperti itu dalam aturan keanggotaan, dia hanya bisa diam. Bagaimanapun, identitas Chen Disa ada di sana.
Meskipun dia Huang Cui-Cui mengandalkan identitas Chen Yulan, dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Zhang Ningsue menghembuskan napas ringan dan berkata, "Ayo pergi." Chen Disa tersenyum pada Huang Cui-Cui, memerintahkan 2 pengawal pribadinya lagi. Dan kemudian kelompok 5 orang itu berjalan ke istana hiburan. Platinum Han seolah-olah tidak ada siapapun di sana. Saat melewati Huang Cui-Cui, Chen Disa juga mengisyaratkan postur memotong tenggorokan. Gerakan ini membuat Huang Cui-Cui tersenyum tanpa komitmen. Dan jelas bahwa dia tidak mengambil hati apa yang dilakukan Chen Disa. Setelah berputar-putar di sekitar istana hiburan Baijinhan, Chen Disa memimpin sekelompok orang ke rooftop lantai atas Baijinhan. Tempat ini mencakup area yang luas. Tidak hanya bangunan semi terbuka, tetapi juga banyak bebatuan dan air yang mengalir. Dan tempat ini sangat tinggi. Dan Anda juga dapat melihat seluruh Jiecheng dari sini. Dapat dikatakan bahwa sejauh mata memandang, itu adalah sepotong kemuliaan dan kekayaan, kemewahan. Dari sudut pandang tertentu, itu lebih makmur daripada ibu kota Mordu dan Wolsing. Di halaman di lantai atas, ada lebih dari selusin pria dan wanita dengan kostum Cina yang menunjukkan sungai dan gunung, dan berbicara tinggi. Dan di sekelilingnya, ada master besar dengan pelipis melotot tinggi dan mata mereka bersinar terang. Orang-orang ini adalah yang disebut penjaga pribadi, yang secara khusus bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang besar yang hadir ini. Dalam bayang-bayang, ada juga banyak orang yang bersembunyi dengan panah. Panah, jelas, memegang panah-panah karena mereka takut cedera yang tidak disengaja jika terjadi keributan, daripada merasa bahwa senjata api terlalu menarik perhatian. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.